Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir Lapi Weekend TV ya teman-teman, berjumpa lagi ya. Oke, kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi dan edukasi tentang token Chain ya di Indodax. Masuk saja, kita masuk ke Indodax ya. Token Chain teman-teman, Chain ini ya, ketika dia listing di Indodax itu dari harga 200 perak lebih ya. Sementara posisi sekarang token Chain kita lihat itu terus mengalami penurunan, tetapi dia tidak selalu turun, dia masih jalan fluktuasinya ya. Artinya token ini masih terus bergerak ya. Tidak seperti token-token lain ketika listing dia turun dan tidak balik lagi, tidak recovery ya. Mati suri kebanyakan token-token DEP Indonesia. Ini token DEP Indonesia tetapi jalan, projectnya jelas ya. Jadi dia tidak terus koreksi dalam lantas stagnan, tidak ada pergerakan sama sekali. Dan Chain ini di lain waktu dia tetap mengadakan event atau gerakan sehingga tokennya ya pump ya, walaupun tidak setinggi dengan ATH sebelumnya. Dia sempat pump ke 18 rupiah, 15, 16, nanti koreksi lagi. Jadi para trader juga masih antusias untuk membeli token Chain ini. Tetapi kalau token itu terus turun, tidak ada pergerakan sama sekali, ya siapa yang mau beli ya? Sementara uang kita bisa mengendap dan ujung-ujungnya kita jual rugi, posisi sangkut ya, cut loss. Oke, token Chain teman-teman pada posisi sekarang ini di harga 10, high, low di harga 9. Sementara volume di order book, volume beli itu ada yang ngantri di harga 9, 67 juta. Harga 8, 12 juta. Volume jual di harga 10 ada 55 juta. Di harga 11, 23 juta. Harga 12, 27 juta. Artinya para trader di Indodax, mereka tetap mentradingkan token Chain ini karena berpotensi ya untuk disimpan, hold ya, maupun untuk di scalping. Karena dia dalam sebulan itu pasti ada fluktuasi peningkatan naik atau turunnya, pergerakan grafik atau candlesticknya ya. Artinya untuk di trading kan layak, kita bisa mendapatkan cuan sehingga ketika kita membeli token ini di harga bawah, kita jual di harga pucuk, kita mendapatkan profit ya. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana mengenai token Chain itu untuk di CoinMarketCap. Kita lihat teman-teman history data agar kita yakin dan lebih optimis untuk membeli dan menyimpan token Chain ini, maupun untuk ditradingkan secara scalping untuk mencari profit harian ataupun jaman ya. Untuk sementara kita keluar dulu dari Indodax, kita langsung saja masuk ke Trust Wallet untuk melihat history data yang valid di CoinMarketCap melalui Trust Wallet. Oke, kita keluar dulu ya. Seperti biasanya teman-teman, jangan lupa ya channel saya di subscribe ya agar channel saya bisa maju lagi dan bisa berkembang. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi dari dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya selanjutnya ya. Oke, ini token Chain ya. Kita lihat di token Chain ya. Chain ya, Chain. Token syndrome, token Chain atau syndrome ya. Itu volumenya di 1,3 miliar transaksinya di Trust Wallet ya. Artinya tetap tinggi nilai transaksinya antara penjual dan pembeli. Untuk token Chain itu di jaringan Ethereum teman-teman. Nah, kalau token Michin awalnya dia dari jaringan Ethereum itu biasanya berkompeten ya. Dia berkompeten. Itu kalau nilai total maksimal supply-nya ada 5 miliar. Holdersnya ada 3.425. Jadi cukup lumayan banyak holdersnya Chain ini ya. Artinya komunitasnya sudah sangat lumayan besar juga untuk token Chain ini. Nah, untuk kita ini lebih detail lagi, kita coba masuk di websitenya teman-teman ya. Di website token Chain. Chain ini dia bergerak di bidang games ya, token ini.
Di bidang games tuh dia ada NFT juga ya, ada NFT-nya. Itu Dream Modeling ya kreatornya. Bazar C atau si NFT ya. Lens, token ekonominya ada, token sindrom ini, token sindrom. Ini sirkulasi supply-nya. Ini roadmap-nya teman-teman. Deployment di ekosistem. 2022 creator beta release, report release the constructor. Ini projectnya, artinya project dia jelas ya. Project dia jelas dan memang kerja depth-nya ya dan tim-timnya. Untuk 2022 constructor official release, Syndrome Bazaar beta release ya. 2023 ini roadmap-nya Syndrome on iOS and Android official release creator Bazaar ya. Untuk project ke 2023. Nah, bahkan project untuk 2024 official B2C Syndrome Bazaar. Nah, dia untuk project 2024 ya sudah disiapkan roadmap-nya ya, tinggal eksekusi pelaksanaannya. Partnership, publish on. Nah, ini tim-timnya teman-teman. Valen Budiannya CEO-nya ini ya, cewek ya, wanita ya. CTO-nya ini orang Indonesia semuanya, tim-tim ini. Tetapi token ini walaupun dia debt Indonesia tapi jalan, proyeknya jalan. Jadi token itu gerak harganya ya, tidak selalu turun dan tidak pernah naik-naik. Lantas muntaber, menurut tabel berita ada listed dari Indodax. Kalau ini enggak kayaknya, karena secara fundamental juga bagus ya, dan memang proyek jelas. Itu kalau kita lihat dari tim-timnya semua teman ya, tim-tim dari token Chin ini ya. Oke, setelah masuk dari web, coba kita lihat historic data ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, seperti kita ketahui bahwa token Chin ini itu sudah diaudit oleh Certik. Kita klik Certik ya. Tapi masih dalam proses. Masih dalam proses Certik, belum keluar hasilnya ya. Artinya dia sudah mengajukan dan diaudit oleh Certik, tinggal menunggu keluar hasilnya. Untuk mengenai overview grafik di CoinMarketCap, fluktuasi harga chain itu memang di kisaran di harga 955, 10 rupiah, 9 rupiah ya, masih stagnan lah ya. Untuk di grafiknya kita lihat historic data. Nah, mengenai historic data ya teman-teman, itu 1 year ago itu harganya 1145, tinggi sekali harganya setahun yang lalu. Setahun yang lalu artinya Bitcoin lagi sehat, Bitcoin lagi memang pump, lagi tinggi, maka harga chain ya, chain ini agak tinggi, sangat tinggi itu 1100 ya. Today 9,48, makanya di Indodax 10 rupiah dibulatkan kan 9,48 ya. 9 10 9 10. Tetapi dalam 1 bulan dia pasti ada terobosan, dia pasti ada pump gitu loh. Entah 10%, 20%, 30% sampai 50 60% masih ada bergerak, ada tiap bulan. Enggak ada dia mantap aja 9 10 9 10 stagnan, enggak. Artinya token ini berpotensi untuk ditradingkan ya, baik untuk scalping maupun holding. Ada potensi untuk mendapatkan profit ya. Kita lihat history data untuk tanggal 15 Desember 2022, high-nya 9,99, low 9,23, artinya di 9 sampai 10, 9 10 harganya ya. Kita scroll ke bawah, kita lihat harga berapa minggu sebelumnya. Di tanggal 30 November ya, 2 minggu sebelumnya, itu tanggal masih 910 ya. Kita lihat tetap stagnan sampailah di tanggal 18 November, artinya sudah sebulan dia stagnan 10 11 10 11 9 10 11 9 10 11 ya. Tetapi sebelumnya di November tanggal 15 itu dia mengalami 40%-an ya, dari 11 rupiah ke 14 rupiah tuh. Makanya dalam sebulan kan dia pasti ada gerak teman-teman, dia ada gerakan terus. November tuh, hanya bulan 12 ini, bulan Desember dia penurunan sama akhir November, dan awal-awal November dia masih gerak tinggi 14, harganya 15 ya. Tuh. Oktober masih 16. Dan 910 ini bukan dia mantap, harganya stagnan, tapi dia masih ada fluktuasi untuk peningkatan bullish ya. Oktober tanggal 11, 19 tuh 18 rupiah bulan 10 ya. 2 bulan yang lalu masih tinggi ya. Masih tinggi. Nih, terus ya. 20 Agustus masih tinggi dia. Masih tinggi. Coba kita lihat dia waktu masih tinggi sekali Agustus.
waktu Mei ketika terjadi tragedi Bitcoin crash sehingga Luna hancur. Coba kita lihat nanti. Tuh Rp43 bulan Juni ya. Artinya 4 bulan yang lalu sangat tinggi masih banding sekarang ya. Tuh. Makanya momen yang tepat ini kalau untuk serok ya, tapi belinya bertahap. Di Rp9 dia turun ke 8 beli lagi, ke 7 beli lagi kalau memang untuk hold ya. Tuh Mei ya 130 harga Chin ini. Tuh 98 dia di atas 190 harganya ya. Maret ya. Tambah tinggi lagi kalau Maret sama ini. 100 ke atas harganya. 160, 187 ya. 200 ya. Nah, ini waktu dia listing nih. 232, 201 ya harganya ya. Jadi harga di bawah Rp10 itu sangat murah untuk di hold. Tetapi ya belinya bertahap, jangan sekaligus ya. Tahap, dan yang ada untuk di scalping dan juga untuk di holding ketika dia recovery ke harga ATH sebelumnya sehingga kita mendapatkan profit yang sangat lumayan ya. Coba kita lihat tanggal kapan dia listing di Indodax ya teman-teman. Kita keluar dulu dari CoinMarketCap. Kita buka di Google. Kita lihat tanggal berapakah dan kapan dia listing di Indodax. Kita lihat dulu ya. Oh ini teman-teman. CBG Signa Toko Chin listing on Indodax. Nih, Februari bulan 2 wajar harganya tinggi di harga 200-an ya. Jadi token Chin ini dia bersamaan dengan token CBG Signa Toko dan Chin itu listing on Indodax. Dia bersamaan ya, 4 token sekaligus listing pada Februari tanggal 8 2022. 4 token ini ya, CBG Signa Toko dan Chin. Dan semua token yang listing 4 ini selalu unjuk gigi. CBG selalu unjuk gigi, Signa, Toko itu sering sekali unjuk gigi, dan Chin ini juga walaupun tidak unjuk gigi secara spesifik signifikan pamnya, tapi dia tetap ada fluktuasi ya, ada pergerakan harga. Oke, kita lihat history Chin ketika dia listing di Indodax berapa harganya. Syndrome CND adalah dunia virtual berdasarkan teknologi blockchain di mana pengguna dapat membangun, memiliki, dan memonetisasi aset digital mereka. Chin berada di peringkat 3.580 dari 17.305 aset kripto dengan harga. Nah, dengan harga 262, artinya dia listing di Indodax di harga Rp262 ya. Total pasokan 5 miliar. 5 miliar token Chin. Untuk informasi lebih lengkap tentang Chin silakan kunjungi tautan berikut. Harga dan berkat berdasarkan coinmarketcap.com pada 4 Februari 2022 pukul 4. Nah, artinya di bulan Februari itu ketika dia listing, itu harga Chin masih di harga Rp262 teman-teman. Ya, 260 dia turun ke 100 sampai naik lagi fluktuasi. Jadi wajar lah kalau sekarang dia dump atau koreksi dalam karena Bitcoin kan lagi crash ya. Wajar saja kalau saya memaklumi. Yang jelas token ini ada fluktuasinya, DEP Indonesia ini artinya berkualitas ya. Justru momen yang tepat ketika dia crash, harganya turun murah, kita serok ya di bawah. Itu justru yang tepat untuk beli, untuk simpan token Chin ini untuk di hold. Ya, jadi siapa tahu nanti ketika dia recovery ke harga 100 atau 200, wah itu mantap sekali, profit kita bisa sampai 1000% dan 2000% ya, 20 kali lipat ya. Nah, dan untuk di scalping juga kalau kita beli di harga 9, ketika dia pump kecil-kecilan di Rp15 atau 14 kita sudah profit 40-50% ya. Jadi untuk posisi sekarang kalau menurut saya sangat murah. Cuma ya tetap kita pantau jika dia koreksi lebih dalam lagi ke harga Rp5 atau 6 atau 4 seperti token ASIC dan AOA ya lebih bagus lagi untuk beli. Karena lebih murah ya, lebih kecil mengeluarkan modal untuk simpannya ya. Ya semoga saja dia tidak begitu dalam harganya koreksinya sehingga kita sudah beli dan dia mengalami bullish ya, pump yang sangat tinggi maupun yang pump kecil. Yang jelas kita bisa cuan dari hasil profit maupun holding token tersebut ya. Itu mengenai informasi mengenai listing token Chin di Indodax di Google ya. Listing di Indodax kapan, yaitu bulan Februari bulan 2. Oke, setelah dari informasi Google mengenai dia listing di Indodax, kita beralih lagi ke Indodax. Kita lihat
berapa harga dia sekarang token chain, dan pergerakannya sudah kita lihat di CoinMarketCap ya, fluktuasinya, kenaikan dan turunnya token ini, sehingga untuk meyakinkan kita untuk menghold ataupun mentrading token tersebut. Nah, ini token chain teman-teman sekarang masuk dalam beranda Indodax. Dia posisi di 11% ya, plusnya ya. Dia naik 11% karena di harga terendah dia itu di Rp9. High dia 12. Nah, dia pernah bergerak dari 9 ke 12. Artinya kan masih 30% dia pumpnya kan. Fluktuasinya jalan. Jadi kita mau beli itu semangat ya. Kalau dia ada pergerakan ya. Ketika dia koreksi kita semangat untuk beli, untuk disimpan sebentar juga untuk di scalping atau mau di holding kan. Itu. Jadi token ini betul-betul fluktuasinya masih jalan ya. Nggak kayak token-token debt Indonesia lain ketika turun stagnan 3434 harganya sampai berbulan-bulan ya, membuat jenuh para holding, akhirnya ya jual cut loss, jual posisi rugi. Jangan-jangan mau dapat untung tetapi harus jual rugi karena uang kita lama mengendap. Sementara kita bukan uang yang spesial untuk diendapkan karena kita bukan termasuk whales atau paus-paus yang banyak duitnya, yang banyak duit dingin ya. Sehingga walaupun harga token tidak bergerak, dia nyantai-nyantai aja. Kalau kita kan butuh pendapatan harian maupun jaman ya teman-teman. Wah, jadi posisi harga sekarang teman-teman itu baik sekali untuk serok di harga 10. Belinya bertahap, dia koreksi lagi ke 9, kita serok lagi, harga 8 serok lagi, tapi bertahap. Jangan di all in kan depo saldo kita ya teman-teman. Itulah mengenai token chain yang debt Indonesia yang harga lagi murah dan tepat untuk diserok, tetapi dengan bertahap dan hati-hati ya teman-teman. Segala resiko kita tanggung sendiri dan analisa dulu teman-teman dengan secara matang untuk memulai masuk beli token chain, karena seperti kita ketahui trading di cryptocurrency berisiko tinggi ya. Analisa baik-baik, tepat-tepat ya, ketika kita sudah mantap baru kita masuk dan beli token tersebut, karena jika kita tidak tepat atau salah prediksi maka akan uang kita sangkut dan mengalami kerugian ketika kita jual cut loss ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu informasi mengenai token chain. Segala keputusan ada teman-teman. Saya bukan menganjurkan untuk membeli token chain karena saya bukan afiliator token chain. Saya hanya sebagai trader biasa yang memberikan edukasi dan berbagi pengalaman tentang cryptocurrency. Segala risiko kita tanggung sendiri-sendiri ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman dibantu channel saya di subscribe ya, agar channel saya bisa berkembang dan bisa maju lagi. Saya terima kasih atas teman-teman yang telah berpartisipasi mensubscribe channel saya, mensupport channel saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa pula nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya yang selanjutnya tentang cryptocurrency, karena tiap hari saya mengupload 3, 5 sampai 7 video per harinya tentang edukasi cryptocurrency. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.